kelas? Saya, Pak. Saya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk memulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Ya, Pak. Coba pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagus. Baik. Di sini Bapak ingin mengabsen, sepertinya tidak ada yang tidak masuk satu ini. Yang pertama, Niko ada. Imam, Mbak. Oh, Imam kemana? Tidur, Pak. Tidur. Iya. Oh, biasa. Emang kalau puasa itu banyak yang tidur, karena ada yang mengatakan orang tidur aja waktu bulan puasa itu dapat pahala. Tapi itu ada yang mengatakan itu hadis dhaif atau hadis palsu. Jadi jangan ditiru ya, gara-gara puasa harus tidur terus. Enak, kucing kau. Baik, langsung saja. Ada yang tahu sekarang kita belajar apa? Mata pelajaran apa? Tahu, Pak. Enggak belajar. Sekarang kita belajar hadis. Apa kebanyakan hadis dah? Al-Quran dan Hadis. hadis. Bagus. Nah, apa materi sekarang? Gak ada yang tahu? Di sini gak ada proyektor ya. Ini, Bapak buka di laptop ya. Tunggu ya. Nah, datang. Apa-apa bacanya? Kita belajar apa sekarang? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Nah, bagus. Sekarang kita yaitu belajar tentang menghindari sifat kikir dan menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan. Nah, ada yang coba di sini ya. Nah, ada yang tahu apa itu dermawan? Betul, Pak. Dermawan itu kalau dalam bahasa itu adalah pemurah hati. Nah, pemurah hati ini kalau menurut istilah itu adalah seseorang yang suka derma atau berbagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lambe. Tahu lambe? Nah, ya. Pemurah hati itu adalah itu orang yang suka dermawan atau bersedekah. Itu termasuk orang yang dermawan. Ada yang tahu contohnya orang dermawan gimana? Ya tahu, Pak. Bisa cuma contoh aja nggak tahu. Gini, Bapak contohkan ya. Anggap Lidin punya uang 100.000. Terus Lidin mensedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Maka Lidin ini termasuk orang yang mempunyai sifat apa? Dermawan. Nah, dermawan. Tahu lam? Betul. Nah, itu kita itu belajar tentang sikap dermawan. Berarti kita tahu kan nanti kata dermawan itu apa? Nah, kemudian kita masuk ke kikir. Apa kikir? Apa itu, Pak? Pelit, Pak. Bagus. Kikir itu adalah pelit. Pelit itu berarti cerek. Kalau Maduranya itu kikir itu cerek. Nah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh mempunyai sifat Kikir. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Nah, karena sifat kikir ini tidak disukai oleh Allah. Maka oleh itu kita tidak boleh punya sifat kikir dan kita harus punya sifat apa tadi? Dermawan. Dermawan. Bagus. Nah, sifat dermawan dan kikir ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lail. Ada yang hafal surat Al-Lail? Hafal? Tidak, Pak. Walaili idza yaksa. Hafal? Tidak. Pak. Kok bisa nggak hafal? Ayo kita baca sama-sama. Tapi di sini yang ambil itu Al-Lail ayat 1 sampai 11 saja ya. Pak. Baik. Ayo
udah cukup sampai situ saja. Soalnya kita akan belajar surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 11 saja. Nah, di sini Bapak ambil coba ya. Di mana sifat dermawan ini ada di dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 7, bukan sampai ayat 7. Kalau ayat Al-Lail. Di mana di sini artinya wal-laili idza yaghsha, demi malam tak kala menutupi. Wan nahari idza tajalla, yaitu dan demi siang tak kala menerangi. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi terciptanya laki-laki dan perempuan. Inna saya'lakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu adalah untuk berbagai tujuan. Fa amma man aqta wattaqo, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang baik. Fasanuyassiru lil yusra, kami akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Nah, di sini dermawan kalau kata surat Al-Lail itu maka nanti akan dimudahkan jalannya. Maksudnya jalan kemana ini? Bukan jalan biasa, enggak. Maksudnya itu ketika kita dermawan nanti, maka urusan kita itu di dunia akan dipermudah. Seperti kita nanti bakal dapat rezeki dengan lancar, terus panjang umur, bisa juga ketika kita suka dermawan. Dan di akhirat kita akan masuk surga, bagus. Nah, itu ketika kita punya sifat dermawan, maka kita akan masuk surga. Kemudian ketika kikir, kalau kikir ini ada juga di sini lanjutannya, yaitu pada ayat 8. Yaitu wa amma babila wastagna, adapun orang yang kikir dan menganggap dirinya dapat mencukupi sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan apa yang baik, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan baginya jalan kesukaran. Nah, itu jalan kesukaran, bukan jalan kemudahan. Berarti ketika kita kikir, pelit atau cerai, maka Allah itu akan memudahkan jalan kita dalam kesukaran. Maksudnya itu bukan kayak tersesat, kayak nanti kita di dunia itu repot, terus apa itu dah. Pokok intinya kita ketika di dunia itu tidak bisa hidup tenang gini tuh. Susah cari rezeki, bisa juga sakit-sakitan karena sifat kikir. Dan di neraka nanti bakal masuk neraka. Bagus, kamu pinter lidin. Oleh karena itu maka Bapak lebih tekankan lagi pada kalian, jauhi sifat kikir dan dekati sifat dermawan. Supaya apa? Dekati sifat dermawan agar masuk surga di akhirat, Pak. Bagus sekali, pinter lidin. Agar masuk surga di akhirat. Dan di dunia itu kita hidupnya tenang, murah rezeki, seperti itu ya. Kalau pikir kalian susah di dunia aja susah, apalagi di akhirat nanti. Karena mempunyai sifat kikir. Nah, di sini juga ada hadis yang menerangkan tentang dermawan. Salah satunya yaitu di sini. Hadis tentang dermawan yaitu saya bacakan ya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma naqadat sadaqatu min mali wa ma zadallahu 'abdan bi afi illa izza wa ma tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya, coba baca ya. Artinya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidak Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemudian di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat.
Nah itu artinya yaitu di mana di sini Allah menjelaskan dalam hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikannya. Di mana ayat pertama yaitu tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita kalau bersedekah itu bukan tambah berkurang, tapi itu adalah sebuah apa ya, bisa dikatakan itu tabungan buat akhirat nanti. Meskipun di dunia mungkin kalian sedekah 100.000, di dunia itu kita tidak habis uang 100.000 kan kelihatannya, tapi itu tidak, karena Allah akan melipat gandakan itu menjadi berlipat-lipat. Mungkin kita sedekah 100.000, siapa tahu besok kita dapat uang 1 juta, karena Allah itu sudah berjanji. Ketika kita bersedekah maka Allah akan melipat gandakan. Dan juga selain di dunia juga Allah menjanjikan pahala yang besar. Dan pahala ini yaitu salah satu, jika pahala besar kita akan masuk mana? Yaitu maka itu kita haruslah punya sifat dermawan supaya apa? Masuk surga. Masuk surga, bagus. Nah, kikir juga ada di dalam hadis juga mengatakan yang di mana Bapak bacakan lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum jamalahum ala an sabaku dima'ahum wastahillu maharimahum. Yang artinya diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharapkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa Allah juga menyuruh untuk kita itu supaya menjauhi sifat dolim. Salah satunya yaitu sifat ini. Apa ini? Kikir. Nah, Allah itu ya pelit. Allah itu melarang kita untuk sifat berdolim karena pada zaman dahulu ya banyak orang itu yang apa ya, yang kikir, yang pelit. Mereka melakukan segala cara mulai dari membunuh saudaranya. Supaya apa? Supaya untuk mendapatkan harta, dan hartanya ini nanti tidak disumbangkan. Mereka itu apa itu dah? Ya, buat foya-foya, mending buat foya-foya daripada disedekahkan pada zaman dahulu. Maka Allah itu pada zaman dahulu melaknat. Sampai sekarang pun Allah juga melaknat kepada orang yang punya sifat kikir. Nah, bagus. Ada pertanyaan tentang gini juga? Gak ada, Pak. Gak ada? Gak ada. Udah lapar semua? Iya, Pak. Nanggung, habis ini udah maghrib, tunggu dulu. Nah, baik, mungkin Bapak cuma jelasin ini singkat arti kata dermawan dan sifat kikir Ya, Pak. yang ada di Quran surat apa tadi? Al-Lail. Nah, Al-Lail, bagus, pinter sekali anak Bapak ini ya. Baik, oleh karena itu Bapak sekarang jelaskan lagi bahwasannya untuk kalian jangan punya sifat Kikir. cekreket. Nah, jangan pelit. Kalau kalian punya rezeki, kalian itu harus sedekahkan, sumbangkan kepada yang lebih mampu. Jangan punya uang cuma buat top up diamond. Apa yang sudah itu? Tidin, Pak. Tidin, Din, top up terus. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya uang, lebih baik disedekahkan ya. Nah, bagus. Mungkin sudah cukup sih penjelasan dari Bapak. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Ya, Pak. Soalnya kan membuka puasa di sini ya. Ya, Pak. Ya. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita tutup dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga kalian menjadi anak yang soleh. Semoga ilmu yang kita pelajari sekarang
barang barokah Amin. dan berguna bagi kalian nantinya ya. Amin. Bagus. Sekian mungkin dari Bapak. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, Pak. Apabila ada salah kata